Berangkat dari konsep demokrasi di atas, demokratisasi yang diartikan sebagai pemerintah dijalankan atas persetujuan yang diperintah. Ditegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Segala kekuasaan penyelenggaraan negara sumbernya adalah rakyat. Salah satu sarana mewujudkan kedaulatan rakyat adalah dengan melaksanakan demokrasi elektoral. Kata elektoral sering dikaitkan dengan politik pemerintahan. Elektoral adalah pemilihan atau yang berkaitan dengan pemilih. Elektoral dalam demokrasi dapat diartikan sebagai pemilihan umum atau pemilu yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat untuk memilih wakil di parlemen dan kepala pemerintahan. Menurut Larry Diamond, demokrasi sebagai suatu sistem yang konstitusional yang menyelenggarakan pemilu multipartai yang komprehensif dan teratur dengan hak pilih universal untuk memilih anggota legislatif dan kepala eksekutif. Antara realitas dan harapan, demokrasi elektoral bisa saja berlangsung secara demokratis, akan tetapi hanya berhenti pada pembentukan demokrasi formal. Setelah itu, demokrasi dalam keseharian, terutama pada proses pembuatan keputusan, tidak lagi berlangsung secara demokratis dan sangat jauh dari kontribusi dan partisipasi rakyat. Keyakinan yang berlebihan kepada pemilihan umum justru menjadi sebuah jebakan yang menyesatkan. Pemilihan umum hanya menjadi sebuah proses demokrasi untuk membentuk demokrasi formal. Setiap orang terjangkit demam demokrasi elektoral dan menaruh harapan besar terhadap demokrasi. Jebakan demokrasi elektoral tersebut bisa mendatangkan kekecewaan yang luar biasa. Gejolak dari sistem pelaksanaan demokrasi elektoral atau dilihat dari demokrasi elektoral itu sendiri, hal ini ditandai dengan terjadinya berbagai macam gejolak di masyarakat. Di antaranya adalah yang pertama adalah politik primordial, yang artinya dalam konteks elektoral di Indonesia versi Economic Intelligence Unit atau EUI, demokrasi Indonesia memang belum matang. Memang sudah dalam jalur yang benar dalam pemilihan langsung, tapi soal keterbukaan, menerima kekalahan, netralisasi aparat masih kurang. Dan yang kedua, asik dalam arena merebut dan mempertahankan kekuasaan. Bagi yang sedang berkuasa dalam demokrasi elektoral ini seringkali terlena hanya melakukan berbagai kegiatan untuk hanya sekedar mempertahankan kekuasaan. Akibatnya masyarakat akan semakin menjadi-jadi kekecewaannya dan muak karena hampir setiap saat disuguhi dengan manipulasi rakyat. Dan yang ketiga, ada suara rakyat yang ditenggelamkan suara partai. Saat ini partai politik tidak dipandang sebagai institusi artikulasi pendapat rakyat karena rakyat sering kecewa. Partai politik masih memfasilitasi aktivitas partai tetapi tidak memfasilitasi aspirasi rakyat. Partai politik itu pun tidak mencerminkan aspirasi masyarakat tetapi mencerminkan aspirasi rezim. Untuk itu demokrasi mensyaratkan partai politik untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam materi ini saya juga akan menjelaskan tentang dinasti politik, di mana dinasti politik adalah kekuasaan yang secara turun-temurun dilakukan oleh kelompok keluarga yang masih terkait dengan hubungan daerah yang tujuannya untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Berkembang dari dinasti politik di Indonesia muncul dan tumbuh berkembang sejak Orde Lama. Namun dalam ranah lokal, dinasti politik muncul pertama kali saat pemilu kada langsung pada tahun 2005 maupun implementasi otonomi daerah pada tahun 2001. Sebagai wujud demokratisasi lokal,
pada saat itu berbagai elit politik lokal muncul untuk mengotopsi kedua proses tersebut, yang kemudian para elit tersebut dikenal dengan reorganisasi kekuasaan. Hal yang mendasari dinasti politik adalah macetnya kaderisasi partai politik dalam merekrut calon atau kandidat politik yang berkapasitas dan berkualitas, sehingga partai politik bersikap pragmatis dengan mengusung calon yang berasal dari keluarga pejabat yang dapat menduduki pemerintahan. Dan juga konteks masyarakat yang menjaga status, khususnya tingkat daerah, yang menginginkan kepala daerah untuk berkuasa dengan mendorong kerabat atau orang dekat dengan kepala daerah untuk menggantikannya. Dampak dari dinasti politik itu sendiri adalah yang pertama, politik kekerabatan di Indonesia menyulitkan masuknya kritik, pengamasan maupun mekanisme check and balances. Yang kedua, berkembangnya politik dinasti menyebabkan playing field yang mengalami ketimpangan. Dan yang ketiga, tumbuh suburnya politik dinasti yang menunjukkan bahwa institusional kepartaian yang semakin buruk dan menunjukkan kualitas partai politik yang lemah dalam menjalankan fungsinya dalam rekrutmen dan kaderisasi. Dan yang keempat, kekuatan partai politik semakin melemah karena kekuatan individu kandidat menjadi faktor determinan dalam kemenangan kontestan. Sehingga kesimpulan daripada dinasti politik adalah di mana politik dinasti di Indonesia tumbuh berkembang sejak Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Politik dinasti terjadi pada level nasional dan daerah. Regulasi yang mengatur tentang politik dinasti terlalu lemah, bahkan jika kuat akan mudah dilemahkan. Sehingga perlu ditegaskan regulasi yang mengatur pencegahan terjadinya dinasti politik di Indonesia. Demokrasi yang pada dasarnya menuntut konsolidasi demokrasi yang membutuhkan lingkungan demokrasi yang mendukung. Munculnya fenomena dinasti politik ini akan mengancam fase transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi. Selain dinasti politik, saya juga akan menjelaskan sedikit tentang kartel politik. Kartel politik adalah sebuah istilah baru dari ranah politik Nusantara. Kartel adalah sebuah kecenderungan perilaku para elit politik yang sedang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaan melalui cara-cara yang terselubung. Dalam upaya melanggengkan kekuasaannya, individu sangat mendominasi perannya untuk hal ini. Terdapat semacam pengkutusan atas seseorang, terutama bila seseorang mendapat sebuah status selaku pemimpin, baik itu pemimpin partai, pemimpin koalisi, atau pemimpin sebuah aliran. Nah, tujuan dari kartel ini adalah untuk mengontrol sesuatu. Misalnya tujuannya untuk mengontrol harga, di mana kartel hanya hidup di masyarakat yang kapitalis. Kartelisasi tidak terjadi pada satu atau dua partai, namun juga terjadi pada sistem kepartaian ataupun keseluruhan. Dalam konteks Indonesia, penyebab terjadinya kartelisasi bukan hanya pemburuan dana legal atau bujenter, melainkan atas dana bawah tangan atau bawah meja atau non budget. Saat ini semakin terlihat dilema-dilema yang akan dihadapi partai, politisi, dan publik dalam sistem demokrasi dan logika politik elektoral. Kesimpulan dari kartel politik adalah seiring berjalannya waktu pada koalisi yang muncul di Indonesia pasca
runtuhnya Orde Baru cenderung mengarah pada kartelisasi sistem kepartaian. Perlu digarisbawahi bahwa fenomena kartelisasi tidak sejalan atau tidak sesuai atau tidak akan selesai hanya pada beberapa partai tertentu, namun juga menjangkau hampir semua partai politik di tanah air. Akibat dari kartelisasi ini, partai politik akan menjadi kehilangan ideologi dan program, sehingga mudah bergonta-ganti arah kebijakan dan pola koalisi yang dibangun pun cenderung bersifat serba boleh atau hurah. Oligarki politik. Oligarki politik adalah struktur kekuasaan yang terdiri dari beberapa individu elit, keluarga, atau perusahaan yang diizinkan untuk mengontrol suatu negara atau organisasi. Oligarki sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni oligarkis, yang berarti sedikit yang memerintah. Menurut para ahli pula seperti Jeffrey Winters, oligarki sebagai sebuah politik dalam mempertahankan kekayaan material. Menurut Richard Robinson dan Fedi Hadis mendefinisikan bahwa oligarki adalah sebagai sebuah sistem relasi kekuasaan yang menginginkan dan memungkinkan konsentrasi kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektifnya. Oligarki dan demokrasi merupakan dua sistem yang berjalan bersama di Indonesia. Jika demokrasi baik, tidak otomatis oligarki akan turun. Namun, jika kemudian terburu-buru untuk memisahkan antara oligarki dan demokrasi, dari segi basis kekuatan atau kekuatan demokrasi adalah akan menimbulkan kebebasan yang bersuara dan kesetaraan. Sedangkan dalam basis kekuatan, oligarki adalah konsentrasi uang atau kekayaan material. Tujuan dari oligarki sendiri adalah untuk mempertahankan akumulasi dan konsentrasi kekayaan. Fenomena pertumbuhan oligarki di Indonesia dalam segi tertentu berbeda dengan oligarki di berbagai negara lain. Contoh negara oligarki adalah Cina, Rusia, Turki, Arab Saudi, Iran, Afrika, Korea Selatan, Korea Utara, Ukraina, dan Zimbabwe. Oligarki di Indonesia merupakan oligarki politik yang memiliki jaringan dengan oligarki finansial atau oligarki super rich di tingkat nasional. The rich di tingkat lokal tumbuh pesat di masa reformasi. Alasannya yang pertama adalah politik Indonesia dengan demokrasi liberal dalam banyak parpol memiliki keuangan yang memadai atau elit parpol berusaha berkuasa mendapat dukungan finansial dari super rich atau the rich tadi. Yang kedua adalah sejak pemilu legislatif pada tahun 1999, Pilpres 2004, Pilpres 2005 dan seterusnya, biaya calon dalam kontestasi elected office kian mahal. Sehingga kesimpulan daripada oligarki ini adalah struktur kekuasaan yang dikendalikan oleh sejumlah orang kecil yang dapat terkait dengan kekayaan, ikatan keluarga bangsawan atau kepentingan perusahaan, agama, politik, atau kekuasaan militer. Semua bentuk pemerintahan seperti demokrasi, teokrasi, dan monarki dapat dikendalikan oleh oligarki. Adanya konstitusi atau piagam formatif serupa tidak menghalangi kemungkinan pemimpin oligarki bekerja untuk membangun kekuatan mereka sendiri dengan sedikit tanpa mempertahankan kebutuhan masyarakat. Sehingga kesimpulan yang saya dapat ambil dari materi demokrasi elektoral ini adalah di mana demokrasi elektoral sudah menjadi sebuah pilihan. Keyakinan yang berlebihan kepada pemilihan umum justru dapat menjadi sebuah jebakan yang menyesatkan. Pemilihan umum hanya sebuah proses berskala untuk membentuk demokrasi formal
yang melibatkan rakyat melalui voting. Proses demokrasi hanya menjadi pesta atau ritual politik 5 tahun sekali. Padahal lebih substansial lagi adalah demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi elektoral baru sekedar mekanisme untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan yang tidak jarang dilakukan dengan menghalalkan segala cara, termasuk perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan prinsip demokrasi itu sendiri, seperti politisasi, SARA atau politik identitas, serta penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, intimidasi. Tidak hanya aparatur negara ataupun penyelenggara KPU, praktik politik uang dan penyuapan, pemalsuan dokumen, dan manipulasi proses penyelenggaraan terjadi dalam demokrasi elektoral ini. Demikian penyampaian materi kajian demokrasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.